to define what an animal is. Kisah akan berfokus pada seorang anak yang tampan dan cerdas bernama Ran Pijay atau kita sebut saja Pijay. Saat ini dia sedang belajar di sekolah bersama teman sekelasnya yang di tengah pembelajaran itu, Pijay melihat adik dan kakaknya memandangi dari pintu kelas seolah mengajaknya untuk pergi sehingga tanpa pikir panjang, ia pun langsung berlari menghampiri mereka meski jam pelajaran masih belum selesai. Just go and kneel down there till the class gets over. Baru saja dihukum, bel tiba-tiba berbunyi yang menandakan jika kelas telah berakhir. PJ langsung berlari tanpa mempedulikan teman maupun gurunya yang belum menginstruksikan mereka untuk keluar, bukan tanpa alasan. Rupanya hari itu adalah hari ulang tahun orang yang paling PJ sayangi di dunia ini, yaitu ayahnya sendiri. Sesampainya di rumah, PJ kembali berlari untuk mencari di mana saat ini ayahnya berada, entah itu di ruang kerja, ruang tengah, dan setiap sudut ruangan PJ telusuri dengan penuh semangat. Namun sayang wajah si ayah belum juga PJ temukan, sehingga si ibu yang melihat hal itu pun langsung menyuruh PJ agar berhenti mencari ayahnya, karena memang PJ maupun si ibu sama-sama tahu jika si ayah merupakan orang super sibuk yang sudah pasti jika saat ini si ayah masih berada di tempat kerjanya. Papa is a very busy man. He had to rush to the factory bin. ऐसा करते हैं पापा का एक क्लोन बना लेते हैं. PJ yang benar-benar ingin merayakan ulang tahun si ayah langsung pergi ke pabrik tempat beliau bekerja. Namun sesampainya di sana, ia kembali dibuat kecewa karena tak kunjung menemukan sang ayah. Dan inilah sang ayah bernama Balbir, seseorang yang selama ini menjadi panutan bagi PJ, di mana setelah dirinya pulang ia diberitahu oleh sang istri jika dari tadi PJ sibuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuknya, hingga tak sengaja ketiduran saking lelahnya, di mana setelah mendengar itu, sang ayah langsung masuk ke kamar PJ, dan di sana hatinya diliputi kesedihan saat menemukan surat yang ditulis anaknya berisi permohonan sederhana agar sang ayah bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. तब ना पापा, बस आप समझ लो तो काफी है. Meskipun sang ayah setiap harinya selalu disibukkan dengan urusan pekerjaan, hal itu tak membuat PJ marah dan malah lebih memilih untuk membagikan sedikit makanan ke seluruh teman sekelasnya sebagai tanda memperingati hari ulang tahun ayah tercintanya. सबसे ज्यादा मतलब प्यार को कैसे मेजर करते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा. I really love my father. Beberapa tahun kemudian, PJ kecil kini sudah beranjak dewasa, dan setelah mereka dewasa, PJ merasa heran karena kakaknya Reed terus saja menghubungi ayahnya untuk meminta bantuan namun tak pernah dihiraukan. Bukan tidak mau, melainkan si ayah terlalu sibuk bekerja banting tulang demi menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, namun tanpa sadar jika hal tersebut justru merusak keseimbangan keluarga secara tidak langsung, di mana PJ sebagai satu-satunya lelaki di keluarga mulai bertanya-tanya pada si kakak terkait ada apa sampai terus-terusan melapor ayah. Reed menjawab jika di kampus dia sering dilecehkan oleh seseorang, sehingga PJ yang mendengar hal itu langsung pergi bersama sang kakak ke kampus saat itu juga. Setibanya PJ di kampus, ia langsung menanyakan di mana keberadaan orang yang telah mengganggu kakaknya. Namun pertanyaan tersebut malah jadi bahan lelucon bagi siswa di sana karena melihat status PJ saat ini masih murid SMA, di mana hal itu membuatnya semakin kesal sehingga ia keluar dari kelas dan kembali lagi dengan membawa senapan yang membuat semua orang menjadi ketakutan. Semua orang yang melihat PJ membawa senapan ke sana membuat mereka menjadi ketakutan sehingga salah satu murid akhirnya buka mulut dan memberitahukan jika PJ bisa bertemu orang yang mengganggu kakaknya esok hari. Sepulangnya dari kampus, PJ dan Reed malah mendapat masalah tatkala orang yang mengganggu kakaknya tiba-tiba muncul, di mana PJ yang dari tadi emosi dengan pengganggu kakaknya, ia pun langsung menyenggolkan mobilnya ke arah mereka. Perbuatan yang dilakukan PJ untuk melindungi Reed ternyata berakhir dengan sebuah tamparan menyakitkan, di mana si ayah malah memarahinya akibat telah melakukan kesalahan. Namun PJ tak mempedulikan itu karena ia hanya ingin melindungi saudaranya dari pembulian yang dilakukan teman sekelasnya. You've committed a crime. दीदी ने आपके मोबाइल पे फोन किया. आपके बाद who is the man in charge? I am responsible for everything that happens in this house.
Akibat PJ melakukan kesalahan, sang ayah memutuskan untuk mengirimnya ke Amerika dengan maksud untuk memperbaiki sifatnya yang kini semakin menjadi-jadi. तू जाएगा बोर्डिंग स्कूल दैट्स इट Beberapa tahun PJ di Amerika, akhirnya ia bisa kembali pulang ke India dan langsung menghadiri acara pertunangan seorang wanita yang disukainya bernama Gita. Namun karena Gita sebentar lagi akan menikah, ia memutuskan untuk memendam perasaannya saja. Untuk menghilangkan rasa sakit yang mendalam akibat orang yang disukainya akan menikah, PJ langsung mengajak temannya untuk bernostalgia dengan menyanyikan lagu sekolah, di mana hal itu menarik perhatian semua orang sehingga membuat mereka termasuk Gita dibuat kegirangan karena bisa merasakan kembali momen-momen saat di sekolah. Di tengah momen seru seperti ini, PJ mengingatkan Gita agar jangan salah memilih pasangan karena ia tak ingin orang yang ia sayang mendapat pria yang nantinya akan memperlakukannya dengan buruk. तो उन दोस्तों में से एक को चुनकर घर की मौसी बुआ ताई Setelah acara pertunangan selesai, lagi dan lagi PJ mengingatkan Gita agar jangan salah memilih pasangan, di mana hal itu membuat Gita dilema dengan semua perkataan yang dilontarkan oleh PJ karena memang PJ merupakan pacar pertama mantan kekasihnya dahulu. नहीं एक हफ्ते से फोन पे बात हुई सदियों पहले दो तरह के बंदे होते थे Singkat cerita, hari ulang tahun sang ayah pun tiba, di mana kali ini semua anaknya berkumpul untuk melakukan sesi foto keluarga sebelum acara perayaan dimulai. Namun sebelum itu, PJ menunjukkan gaya rambut barunya sebagai hadiah ulang tahun bagi sang ayah tercinta. I'll grow it again, Papa. हाँ शेखर, पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो. Selesai dengan semua itu, PJ dan kakek menyempatkan waktu untuk mengobrol berduaan, yang di sana PJ menanyakan terkait alasan kenapa keluarga dari sang kakek tidak pernah hadir dalam acara penting yang dilakukan oleh keluarganya. Namun pertanyaan tersebut tak dijawab oleh si kakek dan malah memintanya untuk datang ke rumah jika ingin tahu lebih lanjut. मतलब समझाने वास्ते सारी जिंदगी बीत जाएगी. बड़े भाई का हाथ तो मुझे छोड़ना पड़ा. Tak lama kemudian PJ dihampiri oleh suami Rit bernama Parun untuk mengajaknya mempelajari ilmu bisnis. Namun karena PJ tak berminat, ia pun menolak ajakan tersebut sehingga membuat Parun emosi dibuatnya. आप देख भी नहीं पाओगे Akibat PJ terus menolak ajakan Parun untuk mempelajari ilmu bisnis, hal itu membuat mereka bertengkar satu sama lain, apalagi setelah PJ melihat kakaknya diperlakukan kasar oleh sang suami, di mana ia yang tak terima sang kakak diperlakukan seperti itu pun langsung mencaci maki Parun, bahkan menyamakannya dengan seekor monyet. बेवकूफी में सिर्फ एक बंदर का फर्क है मेरे और मेरे बहन के बीच में मत आना Malam harinya PJ memutuskan untuk meminta maaf kepada Parun, di mana hal itu ia lakukan bukan tanpa alasan, melainkan demi kebaikan rumah tangga sang kakak sekaligus ingin menunjukkan kepada si ayah jika ia benar-benar seorang anak yang baik. There's no need for all this, Papa. It's all good, yeah. Si ayah yang melihat anaknya rela menurunkan gengsinya dan meminta maaf kepada Parun, hal itu membuat hatinya luluh dan mengatakan jika perbuatan yang selama ini PJ lakukan kepada Parun adalah salah karena Parun sendiri selalu berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan PJ sekaligus sangat mengusahakan untuk memperbesar perusahaan yang selama ini sang ayah dirikan. I'm sure I made some mistakes. नहीं बताता मुझे how to train a son. Mendengar hal itu membuat PJ sakit hati karena merasa jika semua usahanya telah sia-sia, sehingga ia mengatakan jika anak ayah sebenarnya adalah Parun, di mana hal itu membuatnya harus berakhir dengan tamparan yang sangat menyakitkan, sekaligus harus kembali diusir dari rumahnya sendiri. आपका असली बेटा है बास्टर्ड बेटा तो मैं हूँ Get out of my house. Saat PJ akan pergi dari sana, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika ia melihat wanita pujaan hatinya datang kepadanya setelah memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan pria sebelumnya, di mana hal itu membuat PJ bahagia sehingga ia langsung membawa Gita masuk ke dalam rumah. बुखार है Setibanya di ruangan sang ayah, PJ langsung memperkenalkan Gita kepada beliau sekaligus meminta izin untuk menikahinya. Namun bukannya memberikan respon yang baik, si ayah justru malah bergegas pergi dari sana. We're getting married, Papa.
Tak mendapat restu dari sang ayah, PJ memberanikan diri datang ke rumah Gita, namun lagi dan lagi mereka tetap tidak mendapat izin dari siapapun, sehingga membuat PJ dan Gita nekat melakukan hal seperti ini. तक तो भैया भैया करके बुलाती थी. This is so. क्या एक्सप्लेन करेगी बेशरम लड़की बस बहुत हो गया उठो गीता Meskipun PJ dan Gita tak mendapat restu dari orang tua masing-masing, mereka tetap memutuskan untuk pergi ke Amerika menggunakan pesawat pribadi, dan setelah melakukan perjalanan panjang, PJ membawa Gita menemui pendeta untuk melakukan pernikahan. Setelah beberapa tahun PJ dan Gita menetap di Amerika, kini mereka harus pulang ke India setelah mendapat kabar jika sang ayah diserang oleh dua anak muda bersenjata. Namun sesampainya di rumah dan hendak menemui sang ayah, mereka malah dihadang oleh Parun yang langsung melarangnya untuk menjenguknya sekarang karena saat ini kondisi sang ayah benar-benar kritis. बताता हूँ तुझे कब मिल सकता है जाके नीचे बैठ. Di saat PJ menunggu izin untuk masuk menjenguk sang ayah, ia tiba-tiba dihampiri oleh Reed yang di sana PJ mengungkapkan kejanggalan terhadap penyerangan yang dilakukan kepada si ayah. Namun hal itu ditentang oleh Reed dan memintanya untuk tidak bersikap seperti dulu lagi. मुझे आज भी नहीं लगता कि वो मेरी गलती थी. तुझे याद है ना एक गलती की वजह से पूरी लाइफ चेंज हो गई थी तेरी. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya PJ bisa menemui sang ayah yang saat ini kondisinya sudah sedikit stabil. Di sana ia mendengar curhatan sang ayah yang mengaku jika dirinya mendengar suara teriakan PJ yang menyuruhnya untuk berhati-hati saat dirinya tertembak, di mana hal itu membuatnya sadar jika dengan kepergian PJ ke Amerika membuatnya merasa sendirian. पापा वॉच आउट जब दूसरी गोली लगी आई रियलाइज्ड I was alone. Melihat kondisi si ayah yang penuh dengan luka, hal itu membuatnya marah karena telah gagal melindunginya, sehingga ia memutuskan untuk menyelidiki semuanya sendirian hingga berhasil menemukan keberadaan sosok si penyerang. पैसों के लिए गोली चला सकती है पर पापा के लिए गोली खा नहीं सकती. इस वक्त दुनिया में किसी को पता नहीं चलना चाहिए. Penyelidikan tersebut dimulai dari mendatangi pabrik dan mengumumkan kepada semua pegawai jika dalam 3 bulan ia akan menangkap orang yang telah melakukan penyerangan kepada ayahnya. Ia juga meminta kepada seluruh pegawainya untuk selalu mendoakan kesembuhan sang ayah. आप सबके चेहरों पर परिवार को बताऊं कि पापा अब सेफ है. Sepulangnya PJ dari pabrik, ia pun langsung mengunjungi kediaman kerabatnya di kampung untuk meminta bantuan dalam penyelidikan yang saat ini dilakukan, di mana setelah semua kerabatnya berkumpul, ia pun langsung mengungkapkan kejanggalan atas penyerangan terhadap ayahnya yang membuat semua orang di sana simpati dan memutuskan untuk bergabung dengan penyelidikannya. और हम सारे भाई मिलकर पानी पर पानी लिख के Kemudian PJ pun membawa semua kerabatnya ke rumah, di mana kehadiran mereka membuat si ayah merasa kebingungan dengan cara yang dilakukan oleh PJ untuk melindunginya. Perlindungan yang diberikan oleh PJ terhadap ayahnya berlanjut dengan aksi mengganti seluruh penjaga oleh semua kerabatnya. Kemudian ia menunjukkan sebuah robot yang sudah didesain semirip mungkin dengan sang ayah, dimulai dari nada bicara, cara berjalan, berperilaku, dan lain sebagainya, di mana hal itu ia lakukan demi keselamatan sang ayah karena saat ini keberadaan si penyerang masih belum ditemukan. Saking miripnya si robot dengan sang ayah, bahkan membuat Parun tak sadar jika yang ada di hadapannya saat ini hanyalah robot tiruan, sehingga si ayah yang melihat itu pun dibuat diam tak berdaya setelah melihat kinerja robot yang sangat mirip dengannya. Saat si robot akan pulang ke rumah, ia malah dihadang oleh sekelompok penjahat yang langsung melancarkan serangan secara brutal. Namun karena mobil yang dikendarai oleh si robot merupakan mobil anti peluru, membuat si penjahat kesusahan dan langsung meletakkan sebuah alat untuk menarik kaca tersebut. Kabar kematian si robot akhirnya sampai ke telinga PJ, sehingga ia langsung membawanya pulang ke rumah. Namun di saat semua orang merasa sedih dengan kepergian si robot, Parun malah dibuat terkejut ketika ia melihat mertuanya masih hidup dengan kondisi tubuh yang semakin membaik.
Akhirnya kita tahu siapa dalang di balik penyerangan si ayah. Tiada lain dan tiada bukan adalah Parun, sang menantu kesayangan, di mana setelah Parun melihat mertuanya masih hidup, ia pun langsung melakukan panggilan telepon dengan si penjahat dan memberitahukan tentang kejadian saat ini, sehingga ia yang masih kesal pun menyuruhnya untuk menghabisi PJ, sedangkan dirinya sendiri akan membunuh mertuanya. तेरे बोलने से कुछ नहीं होता। मैंने बोला था ना, बाप और बेटे दोनों को उड़ा देते हैं। Entah apa yang dilakukan paman sebelumnya terhadap ponsel Parun, karena seluruh percakapan antara Parun dan si penjahat berhasil direkam oleh si paman, sehingga ia langsung memberikan bukti rekaman tersebut kepada PJ yang sudah pasti akan membuatnya sangat marah besar. घर पे बाप को मैं मार दूंगा। Setelah mendapat bukti yang cukup jelas, PJ bersama bawahannya langsung datang ke sebuah gedung untuk menghampiri Parun yang saat ini tengah menghadiri sebuah rapat. Yang setibanya di dalam, PJ langsung melakukan penyerangan kepada Parun hingga membuatnya tak sadarkan diri. Dan karena Parun memiliki niatan buruk kepada sang ayah, maka ia tak segan-segan menghabisinya saat itu juga. Keesokan harinya saat PJ bersama bawahannya datang ke sebuah hotel untuk melakukan transaksi pemberian mesin khusus, mereka malah mendapat serangan yang dilakukan oleh si penjahat yang sebelumnya bekerja untuk Parun, di mana si penjahat tersebut membawa puluhan pasukan bertopeng yang langsung melancarkan serangan secara brutal. Setelah PJ dan bawahannya berhasil menghabisi seluruh pasukan bertopeng, mereka kembali dikejutkan dengan munculnya puluhan pasukan yang sama. Namun hal itu tak membuat PJ takut dan malah membuat semakin bersemangat untuk melawannya seorang diri. Meskipun kini tubuh PJ penuh dengan luka akibat melakukan perlawanan seorang diri, ia tetap berhasil melumpuhkan seluruh pasukan bertopeng hingga mereka semua dibuat modar, di mana setelah mendengar jika masih ada pasukan bertopeng yang mulai menyerbu dari pintu belakang, PJ bersama anggotanya langsung membobol peti kayu yang berisikan mesin khusus. Dan inilah mesin khusus yang dimaksud oleh PJ, sebuah sepeda listrik roda 3 yang dirancang sedemikian mungkin untuk menjadikannya sebagai mesin tempur bertenaga super kuat, di mana setelah pasukan bertopeng tiba di sana, PJ langsung mengoperasikan mesin tersebut. Setelah berhasil menghabisi seluruh pasukan bertopeng, kini PJ dihadapkan dengan ketua pasukan tersebut yang langsung melakukan penyerangan, di mana saat si ketua akan melakukan penyerangan yang kedua kalinya, anak buah PJ datang dan langsung menyerangnya. Karena sekujur tubuh PJ dipenuhi dengan luka, hal itu membuatnya harus berakhir di rumah sakit dengan seluruh badan ditempeli sebuah alat untuk mempercepat PJ agar segera bangun dari komanya. Namun ketika ia sadar dari koma, organ pendengarannya tidak berfungsi yang membuatnya tidak bisa mendengar tanpa alat bantu. Kondisi kesehatan PJ saat ini benar-benar terancam karena selain organ pendengarannya tidak berfungsi, jantungnya juga bocor. Sehingga untuk bisa hidup lebih lama, PJ harus mencari orang yang siap mendonorkan jantungnya. सबका मूड लाइट कर दिया मैंने। आप लोग जा सकते हैं। Di sisi lain, PJ hendak masuk ke ruangan si ayah. Ia melihat kakaknya sudah berada di sana dengan raut wajah yang tak tenang karena harus mengkhawatirkan suaminya. Di mana PJ yang tak tega setelah melihat kakaknya seperti itu, akhirnya ia pun jujur jika dirinya telah menghabisi Parun karena terlibat dalam rencana pembunuhan sang ayah. You shared your love with a criminal. Disoriented.
Kondisi tubuh PJ saat ini membuat semua orang khawatir sehingga mereka pun berusaha mencari cara untuk bisa menyembuhkan PJ, dimulai dari ritual yagya dengan tujuan penyucian diri dan mendatangi gereja untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jesus is our light. Jesus is our forgiveness. Sepulangnya dari gereja, ia dihampiri oleh ayah dan ibunya setelah sekian lama tak bertemu. Namun kedatangan orang tua ke sana malah membuat kita kesal karena tiba-tiba mengkhawatirkannya setelah melihat dirinya bertengkar dengan sang suami. You really don't know anything. The boyfriend, husband, everything. PJ yang melihat sang istri bertengkar dengan orang tuanya, ia malah duduk santai menyaksikan perdebatan mereka. Namun tak lama kemudian, ia dihampiri oleh kerabatnya yang memberitahukan jika hari ini sang ayah memerintahkan semua kerabatnya untuk pulang. Mendengar hal tersebut membuat PJ merasa kesal dan langsung menghampiri sang ayah saat itu juga. Papa! Papa! Sesampainya PJ di hadapan sang ayah, ia langsung menanyakan alasan mengapa semua kerabat disuruh untuk pulang. Di sana sang ayah menjawab bahwa ia sangat mengkhawatirkan keberlangsungan hidup PJ karena sampai saat ini dokter masih belum menemukan pendonor jantung yang cocok untuk anaknya. Mendengar hal itu, PJ berusaha menenangkan sang ayah dan memintanya untuk tetap bersabar. जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था ना, 12th स्टैंडर्ड के लड़कों ने बहुत मारा मुझे स्कूल. Your success made me a target. Kemudian saat PJ hendak makan, ia malah dibuat marah karena salah satu pembantunya menggunakan bahasa isyarat ketika berinteraksi dengannya, di mana sang istri yang melihat itu membuatnya sangat kesal, sehingga ia langsung menambahkan banyak garam ke makanan yang akan disajikan kepada PJ. Eat. Garam kar. Di tempat lain saat ini kedua orang tua PJ sedang bertengkar mempermasalahkan keselamatan anaknya, di mana sang ibu merasa sakit dan khawatir bukan hanya terhadap keselamatan anaknya tetapi juga keselamatan sang suami. Namun di sisi lain sang ayah sama sekali tidak memikirkan dirinya sendiri, ia hanya fokus pada penyembuhan PJ karena baginya PJ kini bukan hanya sekedar seorang anak tetapi juga seorang ayah dari dua anak yang harus diperjuangkan keselamatannya. गलती हो गई मुझसे. I don't believe in regrets. Neither does your son. Di sisi lain, Gita menghampiri suaminya untuk memberitahukan jika hari ini dokter akan datang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena kemungkinan besar para medis sudah berhasil menemukan donor jantung untuknya. Namun setelah bicara panjang lebar, Gita malah diacuhkan yang hal itu tentu saja membuatnya marah sehingga ia langsung melemparkan laptop yang saat ini tengah dipakai olehnya. It's my touch. Are you ordering for Morgan's? Melihat hal itu, PJ tentu saja marah dan langsung menghampiri Gita yang kini masuk ke rumah. Yang setibanya di dalam, terjadilah pertengkaran besar antara mereka berdua. Namun meski begitu, Gita yang sangat menyayangi PJ mengingatkannya untuk fokus dengan proses penyembuhannya. Tak lama setelah itu, anak-anak mereka datang hingga membuat pertengkaran yang terjadi begitu sengit seketika mereda, di mana hal itu mereka lakukan karena tak ingin memberikan contoh tidak baik yang akan membuat anaknya melakukan hal yang sama seperti ayah dan ibunya lakukan. Mama, Papa, why you guys fighting? Di saat PJ membohongi anaknya jika ia tengah melakukan akting dengan sang ibu, ia mendengar jika si anak menyebutnya sebagai pahlawan, di mana satu kata itu membuat hati PJ menjadi luluh sehingga ia segera meminta sang istri untuk menyebutnya hal yang sama seperti anaknya. तू सुपर हीरो है, तुझे कुछ नहीं होगा. Get ready for the doctor's appointment in the evening. Berpindah di negara Skotlandia, terlihat seorang pria bernama Abrar sedang melakukan prosesi pernikahan yang ketiga kalinya. Namun di tengah acara tersebut, anak buahnya datang dan memberitahukan jika Asrar, saudaranya, kini telah meninggal dihabisi oleh PJ, di mana hal itu tentu saja membuat Abrar sangat marah. आबिद भाई ने मना किया था आपको बताने के लिए. Abrar yang tak terima jika saudaranya kini telah modar, ia pun segera datang ke rumah sahabat mendiang Asrar dan disinilah akhirnya kita tahu siapa sebenarnya dalang di balik penyerangan yang terus-menerus didapatkan oleh keluarga PJ. Di sana, Abrar yang dibantu dengan Abid, seorang penerjemah, menceritakan jika tujuan awalnya hanya ingin membunuh Balbir dengan alasan karena dulu telah mengusir kakeknya dengan cara yang tidak manusiawi. Namun karena kali ini PJ malah ikut campur, ia pun malah merubah rencananya dan memasukkan PJ ke dalam target selanjutnya. को सॉरी बोल.
Kembali ke India setelah Vijay mendapatkan donor jantung, hal itu membuatnya sangat bahagia sehingga untuk merayakannya, ia keluar bebelucunan tanpa menggunakan busana selai pun, di mana sang ayah yang melihat hal tersebut langsung menutupinya dengan sebuah handuk. You deserve to celebrate, but this is not the way. Tak lama kemudian terlihat seorang wanita muda bernama Zoya datang menghampiri Vijay dan mengaku sebagai tunangan seorang pria yang telah mendonorkan jantung untuknya, di mana ketika Zoya akan pergi dari sana, Vijay langsung menghalanginya dan menyuruhnya untuk tinggal sementara waktu di rumah kakeknya. सुन, रुक जा, जब तक तेरा दिल हल्का ना हो जाए, यही रुक. Okay. Beberapa saat kemudian, Vijay mengunjungi Zoya yang kini berada di rumah sang kakek, di mana setelah mereka masuk ke dalam kamar hanya berdua saja, sudah dipastikan jika perselingkuhan akan terjadi, di mana hal itu mereka lakukan dengan penuh kesadaran. Setelah Vijay melakukan kikuk-kikuk, membuat sang kakek merasa marah dengan perubahan yang dilakukan oleh cucunya karena telah tega mengkhianati sang istri yang selama ini selalu menemaninya di setiap Vijay merasa kesulitan hanya karena seorang wanita yang baru muncul dalam beberapa jam di kehidupannya. अच्छा जी. आपको आइडिया नहीं आजकल क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में. हाँ. शुक्र करो मैं कम से कम ड्रग्स तो नहीं कर रहा. Berhari-hari Vijay berada di rumah si kakek dan terus bermesraan dengan Zoya, si wanita cantik tak tahu diri, di mana Vijay yang sudah kepencut oleh Zoya pun tanpa pikir panjang langsung memesan sebuah mobil yang warnanya sama persis dengan ikan cupang yang ada di leher si Zoya. It's okay, they're professionals. I want exactly this color. Is it possible? Di tempat lain, Gita sedikit curiga dengan suaminya karena telah berhari-hari belum pulang ke rumah hingga pada saat ia berpapasan dengan salah satu kerabat Vijay, ia pun langsung menanyakan alasan kenapa suaminya tak kunjung pulang, namun bukannya mendapat jawaban, ia malah dibuat overthinking setelah melihat kontak telepon dengan nama kakak ipar dua. ये बाबी टू कौन है? वो मेरे जलंधर के फूफा के बेटे की बीवी है. Setelah beberapa hari memesan mobil, akhirnya mobil tersebut datang dengan warna yang sangat sesuai dengan requestan Vijay. Namun saat Vijay akan mencobanya, tiba-tiba ya, mobil yang baru datang dari dealer ini harus hangus terbakar akibat ledakan barusan. Dan sebagai gantinya, Vijay memberikan sebuah saring istimewa yang ia ambil dari museum untuk pernikahan nanti, di mana tindakannya itu membuat Zoya terharu, namun ia tak bisa menerimanya dan memilih untuk mengakhiri hubungannya tersebut. मैं आपसे शादी नहीं कर सकती. Di sana Zoya mengungkapkan identitas aslinya sebagai seorang musuh yang dikirim oleh Abrar untuk menjebak Vijay. Ia juga menyebutkan jika Abrar mempunyai seorang adik bernama Ajad yang saat ini tengah menjalankan operasi untuk mengubah wajahnya hingga sama persis dengan Vijay. Dan ketika semua rencana sudah benar-benar matang, maka si adik akan langsung melancarkan rencananya dan menghabisi seluruh keluarga Vijay di saat Vijay sedang bersama dengan Zoya. ताकि जब नकली विजय घर जाए तो फैमिली में किसी को भी कोई शक ना हो. Vijay yang mendengar hal itu akhirnya jujur jika selama ini ia sudah mengetahui identitas asli Zoya sejak pertama kali bertemu, di mana setelah mengetahui jika Abrar mempunyai hubungan keluarga dengan keluarganya pun membuat Vijay keheranan dan langsung pergi dari sana saat itu juga. पहले ही दिन से पता था कि तू कौन है. तो फिर ये सब क्या था? Setibanya di rumah, ia langsung mengajak kakek dan ayahnya untuk menceritakan tentang asal-usul mengenai keluarga Abrar, yang kemudian si kakek menjelaskan jika ia memiliki 3 saudara. Salah satunya adalah kakeknya Abrar ketika kedua saudara memutuskan tinggal di kota untuk membuka usaha, berbeda dengan kakek Abrar yang malah memilih memutuskan untuk tinggal di kampung. जब बलबीर ने स्वास्तिक संभाला तो आया था उसका बेटा. Setelah beberapa tahun usaha yang dibangun oleh kedua saudara mulai berkembang, secara tiba-tiba kakek Abrar datang menghampiri mereka dan mulai bergabung dengan usaha tersebut. Tapi tak lama setelah bergabungnya dia, dua saudara langsung mengeluarkan kakek Abrar karena telah melakukan pengkhianatan, di mana hal itu membuat kakek Abrar marah dan langsung pergi ke luar negeri dan memilih bundir dengan cara membakar tubuhnya hingga maut. ये कहानी आपको मुझे पहले बता देनी चाहिए थी. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था बेटे. Kemudian ayah Abrar yang kini kebingungan pun kembali datang ke perusahaan hanya untuk meminta haknya. Namun kedatangannya itu langsung ditolak oleh Balbir karena keluarga Abrar tak memiliki jasa apapun di perusahaan tersebut. मदद के लिए नहीं बाबूजी, स्वास्तिक में अपना हिस्सा मांगने आया, जिस पर उसका कोई हक नहीं.
Setelah mendengarkan hal itu, PJ semakin yakin untuk menghabisi Abrar, di mana aksinya itu sempat dilarang oleh sang kakek. Namun seperti biasa, PJ tak memperdulikannya. इस परिवार को हमको खत्म करना चाहता है, ये बात जानते हैं आप? माफ कर दे बेटा. Setelah beberapa minggu tak bertemu dengan sang suami, membuat Gita semangat untuk menyambut kepulangannya. Namun semangat tersebut harus membuat Gita kecewa tatkala sang suami jujur jika dirinya telah berselingkuh dengan Zoya karena ingin mengetahui rencananya lebih dalam. Mendapati kenyataan tersebut tentu saja membuatnya sangat sakit hati karena sang suami tercinta telah tega mengkhianatinya. Don't touch me. Okay. She was a mole. Meskipun Gita benar-benar sakit hati dengan perbuatan sang suami, ia masih bisa memaafkannya jika PJ berani membunuh Zoya. Namun betapa kagetnya Gita ketika sang suami memilih untuk tidak membunuhnya dengan alasan karena Zoya telah berjasa untuk hidup ayahnya. तेरा सिस्टम ऑन ही नहीं होता है ना विदाउट किसिंग. Whatever I did, Gitanjali, I did it for my father. Kali ini Gita benar-benar dibuat sangat sakit hati sehingga ia meminta untuk bercerai dengan sang suami sekaligus mengatakan jika ia berharap ayah mertuanya segera meninggal. Di mana hal tersebut tentu saja membuat PJ sangat kesal. I don't give a fuck about your father. Gitanjali. You must have had a leave. Setelah pertengkaran yang cukup panjang, PJ memutuskan untuk pergi ke Skotlandia bersama kerabatnya yang setibanya di sana, PJ tanpa pikir panjang langsung melancarkan serangan secara brutal di mana Abrar yang melihat hal itu pun tentu saja tidak akan tinggal diam dan langsung mengambil senjatanya. Namun saat Abrar akan melakukan perlawanan, ia dihalangi oleh Abid dan mengatakan jika melawannya saat ini, maka tujuannya untuk menghancurkan perusahaan Balbir maka akan musnah. अमरान! एक में आ गया! Setibanya PJ di rumah musuh, ia pun langsung mencarinya ke setiap penjuru, di mana pada saat ia bertemu dengan ketiga istri Abrar, ia pun langsung menanyakan keberadaan suaminya. Setelah berhasil mengetahui lokasi Abrar saat ini, dengan cepat PJ langsung tancap gas pergi ke bandara karena diduga jika saat ini Abrar akan melakukan penerbangan menuju India. Yang sesampainya di sana, PJ memilih untuk menghabisi Abrar menggunakan tangannya sendiri. Sebagai anak yang berbakti sekaligus memiliki ambisi yang tinggi, PJ berencana akan membawa sang ayah ke Amerika karena ia yakin pengobatan di sana sangat canggih dan bisa menyembuhkan penyakit sang ayah. Namun alih-alih menyetujuinya, sang ayah malah justru menolak dan mengatakan tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan kecanggihan alat medis. सुनी मुझे आपकी प्रैक्टिकल बातें, मुझे नहीं सुनी आपकी प्रैक्टिकल बातें. Be practical. This is not something you can solve with gun and violence. Untuk menyadarkan sang ayah bahwa dia sangat menyayanginya, dia mencoba memainkan peran sebagai si ayah dan begitu sebaliknya sang ayah memposisikan diri sebagai PJ sehingga yang terjadi saat itu juga hati sang ayah luluh dan menyadari bahwa selama ini sang ayah kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada PJ. Meskipun begitu, ia sungguh terharu karena sikap tersebut dibalas dengan kasih sayang yang begitu besar oleh PJ. इसे याद रखना जैसे तू चाहता है. Beres dengan ayahnya, PJ kemudian menemui sang kakek untuk mencurahkan semua apa yang ia rasakan karena diketahui beliaulah satu-satunya orang yang sedari kecil selalu setia mendengarkan dan memberi solusi terbaik akan masalah apapun yang dihadapi PJ. Kini waktunya PJ memberanikan diri untuk menemui sang istri dan merendahkan segala keegoisan yang selama ini ia miliki. Namun semuanya itu terlambat. Walaupun pintu maaf telah terbuka, sang istri tetap dengan keputusannya pergi ke Amerika karena bagaimanapun sulit bagi dia untuk melupakan pengkhianatan yang telah dilakukan suaminya. Vijay. Harus kita yakini bahwa memang jodoh itu di tangan Tuhan. Terbukti langkah sang istri terhenti ketika melihat sang anak berlari ke pelukan ayahnya yang menyiratkan besarnya kasih sayang antara seorang ayah dan anak. Melihat hal tersebut, hati seorang istri mana yang terketuk hatinya. Sehingga Gita pun memutuskan kembali memperbaiki hubungan dengan suaminya demi kebahagiaan dan masa depan sang anak.
Terakhir kita akan diperlihatkan dengan Azad, adik ipar dari Abrar yang berhasil melakukan operasi wajah hingga membuatnya sangat mirip dengan Pijay, yang mana hal itu ia lakukan untuk melancarkan tujuannya dengan menyamar sebagai Pijay dan menghabisi seluruh keluarganya. Tamat ending yang cukup mempijaykan.